Oke, kita mulai ya. Shalom, selamat siang semuanya. Terima kasih atas kehadirannya pada eh, seminar yang diadakan oleh STT Moria. Untuk hari ini seminar dibawakan oleh Dr. Harold Pardede dengan judul Teladan Yesus dalam Kisah Perempuan yang Berzina. Analisis teks Yohanes sebagai landasan pastoral. Sebelum kita memulai seminar, mari dibuka dalam doa oleh moderator, boleh memimpin dalam doa. Oh, Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam masa hari ini. Sekarang kami akan memulai seminar kami, berarti agar materi yang dibawakan oleh Bapak Harold Pardede dapat bermanfaat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Hmm. Selanjutnya saya serahkan ke moderator untuk membawakan acara. Persilahkan. Baik, terima kasih Kak atas kesempatannya. Sebelum kita mendengarkan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh narasumber kita, Bapak Dr. Harold Padede, sebaiknya kita tahu biodata dari Bapak Harold Padede, namun sebelumnya saya akan membacakan sedikit dari biodatanya. Nama lengkap dari Bapak Harold Pardede adalah Dr. Harold Pardede Esos MTH. Beliau lahir di Medan pada tanggal 15 Februari tahun 1989 dan alamat beliau sekarang di perumahan di River B6 52 Parung Panjang. Baik. Beliau menempuh pendidikan di tahun 2020 sampai 2023, beliau menjadi doktor teologi di STT Muria Tangerang dengan disertasi yang berjudul Analisis Etis Teonomi Frasa kecuali karena zina dalam Matius pasal 19 ayat 1 sampai 12 terhadap konteks perceraian keluarga Kristen milenial Indonesia. Dan di tahun 2017 sampai 2019 beliau mengambil master teologi di STT Global Glow Indonesia Jakarta dengan judul tesis Kajian Yohanes Kajian Yohanes 8 ayat 1 sampai 11 sebagai dasar pelayanan pendampingan terhadap orang Kristen yang berzina di kalangan masyarakat urban Jakarta. Kemudian pada tahun 2007 sampai 2011 beliau mengambil S1 Sarjana Sosial di Universitas Sumatera Utara di Medan dan pengalaman kerja beliau dari tahun 2024 sampai sekarang sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Muria Tangerang. Dan di tahun 2022 sampai 2023 sebagai dosen teologi tidak tetap di STT IKSM Sentosa ASI Jakarta. Kemudian di tahun 2019 sampai 2021 sebagai Kaprodi Teologi atau dosen tetap di STT Kenos Bekasi dan 2019 sampai sekarang sebagai pendeta atau gembala di Gereja Kristen Tuhan Indonesia atau GKTI dan 2017 sampai sekarang sebagai ketua atau pembina di Yayasan Pondok Raja Daud Jakarta dan 2015 sampai 2017 sebagai Premier Banking Manager di Bank OCBC NISP Jakarta dan 2012 sampai 2014 di Relationship Manager Bank CIMB Niaga Jakarta. Kemudian pengalaman mengajar Bapak Harold Pardede satu di satu mengajar di ST Timoria dari 2024 sampai sekarang di S1 Teologi dan Pendidikan Agama Kristen pada mata kuliah Kewarganegaraan Pancasila, Pengantar Komunikasi, Teologi dan Konteks.
keindonesiaan, hermeneutika Perjanjian Lama, hermeneutika Perjanjian Baru, bimbingan konseling, pendidikan karakter PAK, PAK dewasa, manajemen kelas PAK, pemuritan media gereja. Di S2 PAK sebagai dosen pendidikan sebagai dosen di mata kuliah Pendidikan Kristen Perjanjian Baru, S3 Teologi, Analisis Dasar Teori-Teori 3, Makalah 1 Konsentrasi. Demikian biodata singkat dari narasumber kita, Bapak Harold Pardede. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Bapak Harold dengan tema Teladan Yesus dalam Kisah Perempuan yang Berzina, analisis teks Yohanes pasal 7 ayat 53 dan Yohanes pasal pasal 8 ayat 11 sebagai landasan pastoral. Kepada Bapak dipersilahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Krisna. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran jelas, Pak. Mantap, terima kasih Bung Jo. Mantap Bung Jo ya, sudah membuka seminar kita hari ini. Baik teman-teman yang hadir, boleh sambil diajak lagi teman-temannya yang lain untuk mengikuti seminar ini, karena sayang sekali untuk dilewatkan, karena ada hal penting kalau kita mau belajar dari apa judul seminar hari ini. Karena kisah ini sangat terkenal sekali, tapi sayang banyak orang Kristen tidak mengenal kisah ini lebih dalam. Nah, jadi bagi teman-teman yang mau belajar, bisa mengajak teman-temannya supaya memahami teks ini lebih dalam lagi, ya. Baik, saya share screen dulu. Oh, belum bisa nih, gimana nih? Send request katanya. Gimana Mbak? Coba lagi. Saya belum co-host ya. Oh iya. Sudah Pak. Oke. Sudah kelihatan ya? Oke, baik. Temanya teladan Yesus dalam kisah perempuan yang berzina, analisis teks Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11 sebagai landasan pastoral. Ini sudah terbit di Jurnal Teologi Pantekosta Karismata. Ini Sinta 3, ya. Jurnal Teologi Pantekosta Karismata Sinta 3 tahun 2024 kemarin. Teman-teman jika ingin membacanya lebih jelas bisa diakses, bisa dilihat, ada PDF-nya di situ. Baik, abstrak dari jurnal ini sendiri seperti biasa, kalau kita membuat jurnal itu kita memberitahu apa tujuan kita membuatnya dan metodenya serta bagaimana kesimpulannya. Yang pasti ini adalah tentang perjinahan, ya. Perjinahan itu kita tahu adalah hal yang masih sedikit tabu untuk dibicarakan di konteks Indonesia. Yang kita tahu perzinahan itu adalah dosa yang merusak diri sendiri dan juga orang lain. Dan biasanya pelaku perzinahan akan mendapat sanksi hukum dan sosial dari masyarakat sekitarnya. Nah, begitu juga di dalam konteks Alkitab ini, di dalam teks Yohanes 7:53 sampai 8:11 ini, ada peristiwa atau cerita tentang perempuan yang kedapatan berzina, ya, itu yang menjadi cerita intinya. Dan dia diadili oleh para pemuka agama, dibawa ke hadapan Yesus Kristus, ya. Tetapi kita akan melihat bagaimana Yesus menangani peristiwa ini, baik menangani para pemuka agama, ada ahli Taurat dan orang Farisi, dan juga menangani si perempuan yang berzina. Nah, ini akan menjadi landasan pastoral nantinya. Nah, kalau metode dan tujuan sudah pasti metode ini kualitatif dengan studi pustaka, ya, eksposisi terhadap teks ini, kita akan melihat nanti lebih mendalam. Lalu nanti kita akan mengkaitkannya dengan sisi pastoral untuk menemukan solusi pelayanan pendampingan. Ya, jadi konseling itu kan bisa juga kita bilang pelayanan pendampingan terhadap kasus perzinahan. Dan tentunya
uh, pembelajaran ini atau jurnal ini tertuju utama kepada gereja dan hamba Tuhan, ya, karena nanti hasil dari jurnal ini yang mau kita teliti dan kita capai adalah bagaimana kita melakukan pelayanan pendampingan terhadap orang yang berzina, ya, atau jatuh dalam dosa perzinahan. Nah, tentunya teks ini akan kita gali secara biblis dan juga praktis. Jadi teman-teman bisa mengikutinya. Sebelum nanti di bagian akhir kita akan melihat pesan-pesan pastoral atau praktisnya. Baik, pertama-tama saya ingin membuka, tahukah teman-teman, dalam kritik teks dan studi-studi yang dilakukan para ahli, teks ini tidak ada di dalam manuskrip asli Yunani kuno. Ya, di dalam manuskrip tertua Yunani yang sangat diakui dan biasanya dijadikan rujukan seperti Codex Sinaiticus Vaticanus ataupun Papyrus 66 dan 75, teks ini tidak muncul, tidak ada. Nah, ini di kalangan para ahli perjanjian baru ini sudah sangat lumrah diketahui karena memang akhirnya teks ini disisipkan, ya, disisipkan di dalam Injil Yohanes. Dan dia baru muncul di Codex Bezae, namanya, ada juga Codex Alexandrinus, itu baru mulai abad ke-5. Jadi awal-awal di dalam Injil Yohanes, teks ini nggak ada. Nah, ini menjadi menarik. Nah, kenapa akhirnya ini diterima dan muncul masuk ke dalam kodeks di abad ke-5? Menurut para ahli, misalnya Bruce Metzeger, dia ini adalah ahli kritik teks, ya, khususnya Yunani. Dia bilang perikop ini bukan bagian asli dari Injil Yohanes. Namun perikop ini tradisi lisan yang berbicara tentang teladan Yesus yang akhirnya ditambahkan atau disisipkan. Ya, dan ahli perjanjian baru, sarjana perjanjian baru D.A. Kersen bilang perikop ini tidak memiliki tempat yang stabil dalam tradisi naskah, nggak nyambung dari pasal sebelum dan sesudahnya, tapi tidak ada alasan doktrinal untuk menolaknya. Karena secara teologis, ajaran ini menampilkan teladan kasih dan pengampunan Yesus. Nah, jadi kalau kita belajar biblika atau kritik teks, kita harus mengakui teks ini nggak ada di awal manuskrip tertua. Jadi disisipkan. Nah, secara dogmatis atau teologis kita berpikir tidak ada masalah. Karena memang kisahnya memberikan pengajaran yang inti dari Yesus, yaitu tentang pengampunan dan kasih. Nah, ini adalah pendahuluan tentang teks ini yang saya rasa teman-teman juga perlu tahu, anak teologi juga perlu tahu, ya. Baik, kalau kita berbicara tentang perzinahan, KBBI menyatakan perzinahan itu tidak sesuai dengan norma agama dan sosial. Zina itu adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh ikatan pernikahan yang sah. Ini menurut KBBI, definisi dari perzinahan. Atau kalau mau kita ganti sedikit definisinya, perzinahan itu adalah hubungan seksual dengan orang yang bukan suami atau istrinya. Nah, gitu ya. Bedanya dengan percabulan, nah percabulan itu bukan dalam konteks pernikahan. Nah, itu garis besarnya, ya. Walaupun perzinahan dan percabulan itu dalam Alkitab berganti-gantian, ya. Jadi perzinahan konteksnya sudah menikah, percabulan belum menikah. Jadi itu secara garis besar definisinya. Nah, kenapa terjadi perzinahan? Secara survei yang dilakukan menyeluruh, biasanya faktor lingkungan dan ekonomi. Faktor lingkungan ini ya bisa saja terjadi kalau orang sudah menikah, rumah tangga, dia tertarik dengan lawan jenis di tempat dia bekerja, di lingkungan gereja, dan dimanapun akhirnya terjadi perzinahan. Dan faktor ekonomi kita tahu banyak orang yang menjual dirinya, tanda kutip menjual dirinya, bahkan dia sudah memiliki suami, istri, atau anak. Walaupun lebih banyak yang melakukan kegiatan itu mungkin belum memiliki pasangan. Nah, perzinahan ini masuk dalam delik aduan di dalam hukum Indonesia, pasal 284 KUHP. Jadi perlu kita ketahui, kalau ada kasus perzinahan suami istri, akhirnya si istri mengetahui suaminya selingkuh dan ada buktinya, baik itu bukti foto, ya, chat, sudah melakukan hubungan dengan perempuan yang bukan istrinya. Kalau istri itu tidak melapor,
ke pihak yang berwajib, maka tidak ada kasus yang bisa diangkat. Nah, jadi dia bukan seperti pidana yang mencuri atau membunuh ya. Perzinahan itu delik aduan. Nah, itu secara garis besar tentang perzinahan. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam Alkitabnya, teman-teman. Perzinahan ini, berzinah ini di dalam Alkitab punya dua makna. Saya ambil dua ayat saja, walaupun ayatnya banyak. Pertama dari Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina, memakai bahasa Ibrani na'af, ya, dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sama manusia, pastilah keduanya dihukum mati. Jadi dalam hukum Taurat, siapa yang kedapatan berzina, wajib dihukum mati. Nah itu dia, memakai kata na'af. Nah di kitab Yeremia muncul juga kata na'af atau zina, tetapi lebih kepada berhala. Coba kita lihat Yeremia 3 ayat 8 ini. Dilihatnya bahwa oleh karena zinahnya aku telah menceraikan Israel, perempuan murtad itu, dan memberikan kepadanya surat cerai. Jadi berzina di dalam teologi Kristen, mulai perjanjian lama sampai perjanjian baru, itu bisa juga berhala atau menduakan Tuhan. Nah gitu ya. Jadi kita udah percaya, orang Israel sudah percaya kepada Adonai, tetapi akhirnya masih menyembah ilah asing, itu bisa juga disebut na'af atau berzina. Jadi bukan hanya hubungan seksual suami istri, tetapi juga keyakinan kalau kita berhala kepada hal yang lain. Nah dalam bahasa Ibrani lain ada juga zanah namanya, tapi lebih konteksnya percabulan. Nah itu teman-teman bisa baca di kitab Hosea, kata zinahnya di situ atau ya berzina lebih dekat kepada pelacuran atau percabulan, memakai kata zana. Nah, saya ambil yang naaf saja karena lebih dekat dengan tema ini. Dalam perjanjian baru mungkin teman-teman sudah tahu teks yang sangat terkenal dari Tuhan Yesus, kamu telah mendengar firman, jangan berzina, memakai moikea ya dengan kata kerja moikeu. Jadi artinya berzina juga, tapi Tuhan Yesus melengkapkan hukum ini dibanding dengan hukum Taurat. Aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Kalau bahasa Yunani memakai moikea untuk berzina yang sama dengan atau sepadan dengan na'af tadi dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Ibrani memakai zana, padanannya porneia di dalam bahasa Yunani. Percabulan. Jadi percabulan porneia, perzinahan moikea, yang sama dengan na'af dan juga zana dalam bahasa Ibrani. Nah itu dia ya. Ya nanti kita akan lihat di dalam teks ini nanti. Baik, teman-teman saya anjurkan sambil membuka Alkitab di depannya, sambil mengikuti seminar ini, sambil melihat layar presentasi, tapi saya menyarankan sambil membuka Alkitab. Yohanes 8 ayat 1-11. Ayat 753 itu hanya pengantarnya, nggak usah dibuka. Langsung saja Yohanes 8 ayat 1-11, perikop yang sangat terkenal ini. Ada 3 tokoh cerita di dalam perikop ini. Yang pertama Yesus, di dalam konteks dia sedang mengajar di bait Allah, ya. Pertama Yesus. Lalu yang kedua perempuan berzina yang menjadi korban, dan yang ketiga pendakwanya ahli Taurat dan orang Farisi. Nah, jadi 3 tokoh ini penting sekali dalam cerita ini. Kebanyakan orang Kristen tuh ngambil langsung langkah praktisnya. Oh iya, mengampuni kita, bagaikan Yesus mengampuni perempuan berzina, selesai. Enggak ya, sebenarnya cerita ini sedikit kompleks yang bisa banyak kita ambil. Jadi 3 tokoh ini jangan dilupakan. Oke? Baik, kita akan masuk ke dalam teksnya, teman-teman. Kalau teman-teman perhatikan ayat 1, Yesus pergi ke Bukit Zaitun, ayat 2, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Nah, itu pengantarnya ya. Sekarang saya mengajak kita melihat fokus di ayat 4 dan 6. Lalu tiba-tiba di ayat 4 ya, dari ayat 3 4 ya. Maka ahli Taurat itu datang, mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya.
Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Kita kupas satu-satu ya teman-teman. Kita perhatikan yang ayat 4. Ya, ayat 4 ini dulu ya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Kalau teman-teman membaca ini pelan-pelan, ada yang aneh kan? Kalau seminar boleh nanya nggak ya? Nggak boleh ya? Pembicaranya boleh nanya audiens nggak? Nggak boleh kayaknya, Pak. Nggak boleh? Masa sih nggak boleh? Dicoba saja, Pak. Nggak, Boleh aja. bercanda. Bercanda. Nanti habis waktu kita kalau tanya-tanyaan ya. Apa yang aneh teman-teman? Coba pelan-pelan bacanya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nanti kita akan balik ke slide ini, kita maju dulu ke depan ya, biar satu-satu kita jelaskan. Perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Di mana cowoknya? Benar nggak? Selama ini teman-teman yang baca pernah mikir nggak sampai sana? Emang berzina hanya cewek? Sama siapa dia berzina? Sama hantu? Ya kan enggak. Ya sudah pasti sama lawan jenis. Di mana cowoknya? Seharusnya kalimatnya yang lebih tepat, Rabi, pria dan perempuan ini tertangkap basah ketika sedang berbuat zina. Gitu dong. Nah, kita harus kritis sama Alkitab ya. Bacanya pelan-pelan ya. Di mana prianya? Nah, ini sangat terpengaruh oleh budaya Yahudi pada zaman itu, terutama pemahaman patriarki. Saya mengambil pendapat dari Catherine Dock Seckenfeld dalam Women's Bible Commentary. Dia bilang, perbuatan laki-laki beristri, kalau berhubungan seks dengan perempuan belum nikah, nggak berzina. Sadis ya. Memang perempuan harganya sangat kecil di bangsa Yahudi. Laki-laki yang menikah yang berhubungan seks dengan perempuan yang belum menikah, nggak dianggap berzina. Sedangkan perempuan menikah yang melakukan hal yang sama, sudah pasti dianggap berzina dan dihukum. Itulah kenapa ahli Taurat dan orang Farisi nggak perlu membawa prianya. Karena dalam budaya mereka, yang pasti salah itu perempuan. Yang harus dihukum itu perempuan. Yang harus dilempari batu sampai mati itu perempuan. Nah, ini kan sudah jelas motif dari pemuka agama ini sangat licik sekali. Ya, dia pikir Yesus itu bodoh ya. Nah, kita balik lagi. Balik lagi ke sini tadi ya. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika Yesus berbuat zina. Baru dibilang mereka apa? Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan demikian. Selain tadi teks Imamat 20 ayat 10 yang melarang perzinahan harus dihukum mati, yang dimaksud oleh para pemuka agama adalah Ulangan 22, 23 sampai 24. Apa dibilangnya? Apabila ada seorang gadis yang masih perawan atau sudah bertunangan, ya, tidur dengan pria, maka haruslah keduanya kamu bawa keluar pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Lagi-lagi, para pemuka agama ini jago Taurat, tapi mengakali Taurat. Nah, ini pesan untuk kita nih, para hamba Tuhan, para pendeta. Ya. Hafal Alkitab, seringkali kita akali Alkitab. Padahal dalam ayat Ulangan ini jelas, mereka keduanya harus dibawa keluar pintu gerbang kota. Tapi yang dibawa pemuka agamanya siapa? Perempuan. Ya, jadi teks ini sudah jelas niatnya apa? Semakin kelihatan niat ini, yaitu di ayat 6, karena tertulis di situ apa? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia. Nah, pertanyaannya, lagi-lagi kita kritisi teksnya. Yesus dicobai dalam hal apa? Apakah dia nggak hafal Ulangan tadi? Yang berkata dua-duanya harus dibawa, atau hal apa sih? Mereka ini mau mencobai soal apa? Nah, ini penting ketika kita masuk dalam konteks teks itu ya. Kalau Yesus tunduk pada peraturan Musa, mengiyakan pemuka agama untuk menghukum mati, melempari batu, Yesus melanggar hukum Romawi pada saat itu. Kenapa? Teman-teman perlu tahu, yurisdiksi Israel itu di bawah penjajahan Romawi. Israel atau Yahudi memang punya hukumnya sendiri, terutama di hukum agama, ya. Tetapi untuk menentukan hukuman mati, semua harus minta izin Romawi. Hanya mereka yang bisa mengeksekusi. Ingat, kita baru saja Jumat Agung. Boleh nggak
pemuka agama yang sudah tahu Yesus menghujat Allah karena mengaku Mesias, langsung dihukum mereka. Enggak kan? Dibawa ke Pontius Pilatus. Karena yang boleh menghukum mati hanya Romawi. Walaupun ada Taurat yang mengizinkan melempari batu sampai mati. Nah itu ya, melempari batu sampai mati kan hukum Musa, jauh sebelum Romawi ada. Tapi, jika dia tidak mau mengikuti hukum Musa, maka orang Yahudi akan marah kepada Yesus. Katanya kau rabi, katanya kau guru Yahudi, kok kau nggak tunduk pada hukum Musa, padahal kau sedang mengajar di bait suci, pusat pengajaran orang Yahudi yang sangat tunduk kepada hukum Taurat. Jadi itulah makna kalimat di ayat 6, mereka mencobai dia. Jadi licik mereka ini ya, ingin menjerumuskan Yesus. Kau ini paham hukum Taurat Yahudi Musa, atau kau ini nggak tahu sebenarnya bahwa hukuman mati hanya boleh izin dari Romawi. Jadi mereka ini memberikan Yesus buah simalakama. Wah, ya. Saya harap teman-teman mengikuti dan paham ya. Simalakama, sehingga dia pikir Yesus itu bodoh kali. Ya, nggak tahu Yesus itu guru agung kita ya. Apa yang dilakukan Yesus? Menulis di tanah. Nah, ini menarik nih. Menulis di tanah nih sering menjadi perdebatan teologi nih sampai sekarang ya, nggak habis-habis perdebatan ini sampai sekarang. Nah, teman-teman bisa tahu nih apa maknanya, dan teman-teman boleh pegang tafsiran yang mana juga boleh saja ya. Menulis di tanah sampai diulang 2 kali. Ayat 6 dan ayat 8. Betul ya? Apa makna Yesus menulis di tanah? Yang pertama, kita harus jujur pada teks, teman-teman. Nggak perlu tahu kita apa yang ditulis Yesus. Nah, ini banyak para pendeta mencari tahu apa yang ditulis Yesus. Nggak usah, karena nggak ada teksnya. Nggak perlu kita cari tahu yang nggak ada di teks. Itu yang pertama. Jadi jangan pernah menafsir ayat ini untuk mencari tahu apa yang ditulis Yesus. Nggak usah. Lalu, tafsiran yang pertama saya ingin memberikan yaitu Yesus memberikan jeda waktu. Nah, ini penting. Jeda waktu atau pause, istirahat. Tafsiran yang terkenal biasanya dipegang oleh banyak para ahli biblika juga, ya, yaitu jari Allah. Yesus itu menulis di tanah seakan-akan dia mengulang atau menyempurnakan 10 perintah Tuhan yang diberikan kepada Musa melalui 2 loh batu yang kitab apa ya? Keluaran mencatat ditulis dengan jari Allah. Nah, sekarang Yesus ingin menunjukkan, aku menuliskan hukum yang baru dengan jariku di tanah. Ya, ini tafsiran ini dipegang oleh beberapa ahli juga ya, bahwa Yesus sedang memberikan hukum yang baru, tidak lagi hukum Musa yang melempari batu sampai mati gitu loh. Nah, lalu berikutnya ada juga yang memegang tafsiran Yesus sedang menunjuk ke tanahnya. Ingin membilang kepada pemuka agama, kita ini semua dari tanah. Jangan sombong menghakimi orang berdosa. Ya, ini lebih ya tafsiran yang lebih praktis ya. Cuman saya ya nggak apa-apa lah. Namanya dalam dunia hermeneutik itu kita menemukan multiplikasi makna, bukan satu makna. Teman-teman pegang tafsiran yang mana, no problem. Tapi saya lebih setuju yang ketiga, karena berurutan dengan teks yang kita baca, bahwa Yesus hanya memberi jeda waktu. Jeda waktu untuk apa? Berpikir. Jadi nggak usah terlalu didramatisir tafsiran teologisnya. Sekali lagi nggak masalah, teman-teman kalau mau bilang itu tafsiran jari Allah, nggak apa-apa. Mau bilang manusia dari tanah supaya kita jangan sombong, jangan menghakimi, nggak apa-apa juga. Tapi kalau kita mengikuti ceritanya, alur cerita secara naratif, ini hanya jeda waktu. Yesus santai, slow dia, ya, menulis di tanah. Sekarang kita lihat respon Yesus. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka. Itu tadi setelah menulis di tanah yang pertama ya. Ingat ada 2 kali menulis di tanah, ayat 6 dan ayat 8. Dari pertama dia bangkit, dia bilang, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Kalimat Yesus baik sekali. Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, anonartos. Dalam bahasa Yunaninya, without actual sin.
Jadi kalau mau kita ganti kalimatnya gini, barang siapa di antara kamu yang tidak pernah berbuat dosa, baik kelihatan maupun tidak kelihatan. Nah itu dia anamartos ya, dalam bahasa Yunani. Jadi Yesus mau bilang, emang ada manusia yang nggak berdosa? Jadi kalau saya mau pakai bahasa saya teman-teman, kita ini hanya beda jenis dosa kok. Masalahnya, kapan ketahuan, kapan enggak. Iya kan? Mungkin sekarang kita bisa kok nutupi dosa kita. Nah, teman-teman yang mungkin sekarang lagi kena, ya kalau kita ambil kasus-kasus Indonesia sekarang ya, korupsi ya, atau mungkin tiba-tiba ada saudara kita atau kenalan kita yang ketangkap berzina, selingkuh gitu ya, lagi ketahuan. Loh, dosa kita aja, dosa kita karena lagi nggak ketahuan aja. Nah, anamartos ingin bilang, barang siapa di antara kamu yang dosanya kelihatan maupun nggak kelihatan. Nah itu dia. Ini ditujukan kepada pemuka agama ini. Hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Keren ya. Jawaban Yesus ini memang selalu keren dan menggugah hati teman-teman ya. Nah selanjutnya kita akan melihat apa yang terjadi dengan respon ahli Taurat dan Farisi. Ayat 9. Setelah tadi dia berkata di ayat 8, sebentar saya mundur, di ayat 7, betul ya. Ayat 8-nya, kalimatnya singkat sekali. Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Benar ya? Berarti lagi-lagi memberikan jeda waktu. Istilahnya kalau kita biasa lagi menasihatin orang gitu ya, lagi konseling atau lagi suami istri ngobrol gitu, selalu kalau lagi dalam kondisi ada debat, marah, biasanya kita bilang apa? Coba kau pikirkan sejenak. Nah, itulah maksud menulis di tanah. Pikirkan dulu sejenak. Jangan buru-buru menghakimi orang. Jangan buru-buru marah sama orang. Pikirkan dulu sejenak. Lalu ayat 9, kita lihat respon ahli Taurat dan orang Farisi. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang. Mulai dari yang tertua, akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Masalahnya, teks Yunaninya nggak kayak gini. Nah, ini dia. Kita lihat intinya di ayat 9. Teks Yunaninya nggak kayak gini. Dan yang mendekati teks Yunani, saya ambil dari terjemahan bahasa Inggris, New King James Version, ada kalimat yang nggak ada dalam terjemahan Indonesia. Being convicted by their conscience. Nah, kita lihat sekarang teks Yunani yang nggak ada dalam terjemahan Indonesianya. Nah, ini dia nggak ada dalam terjemahan Indonesia. Kai hipotes sine deseos elekomene. Apa artinya? Self-judging consciousness. Jadi mereka dituduh oleh hati nurani mereka. Diyakinkan oleh hati nurani mereka. Kita balik lagi kayak tadi ya. Ini nggak ada dalam terjemahan Indonesia. Terjemahan Indonesia teman-teman bisa lihat di atas. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, langsung pergilah mereka. Enggak, dalam teks Yunaninya ada ini. Being convicted by their conscience. Dan kalau kita Indonesia kan sekarang ya, tetapi setelah mereka mendengar perkataan Yesus yang tadi ngomong barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa itu, dalam teks Yunaninya kalimat lanjutannya harusnya mereka tertuduh atau diyakinkan oleh hati nurani mereka, maka mulailah mereka pergi dari yang tertua. Nah, gitu terjemahan Yunaninya. Ya, jadi ini pentingnya kita melihat dalam teks aslinya, teman-teman ya. Jadi mereka kena, istilahnya omongan Yesus itu mengena di hati, kena langsung, tepat sasaran di hati ahli Taurat dan Farisi. Tertuduh sekali oleh hati mereka. Hati nurani mereka sudah menghakimi diri mereka sendiri. Nah, ini kerennya Yesus ini ya. Yesus menghakimi si penghakim, ahli Taurat dan Farisi kan menghakimi perempuan itu kan. Tapi cara Yesus itu keren. Dia menghakimi mereka dengan membuat mereka menghakimi diri mereka sendiri. Hati nurani. Benar ya? Terkadang kita juga sering di posisi ini kan. Kita kayak, kayaknya yang kubuat salah deh. Seharusnya aku tadi nggak gitu deh. Iya sih aku salah sih. Iya sih aku dosa sih. Hati nurani itu kayak menegur kita sendiri. Nah itu penting sekali teman-teman ya. Self-judging consciousness. Nah,
Pergi dong, ahli Taurat Farisi pergi dong, selesai dong dengan mereka. Sekarang klimaksnya antara Yesus dengan si perempuan berzina. Ayat 10 dan 11 ya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada, hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau? Ayat 11 adalah pertama kalinya si perempuan ngomong. Ini menarik ya. Jadi teks Yohanes ini walaupun sisipan, tapi strukturnya keren. Mulai dari dia tertuduh di bawah di ayat 3, langsung dibawa ahli Taurat dan Farisi. Barulah di ending dia ngomong. Dan ngomongnya pun singkat. Tidak ada Tuhan. Lalu apa jawab Yesus? Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Seharusnya yang boleh menghukum si perempuan itu siapa? Yesus. Karena Yesus by nature, naturnya, nggak berdosa sama sekali. Kan tadi dia bilang, barang siapa yang tidak pernah berbuat dosa, baik kelihatan maupun tidak kelihatan, silakan lempar batu. Yesus nggak pernah berbuat dosa. Tapi dia tidak juga menghukum si perempuan berzina. Nah, inilah yang menjadi teladan atau sisi pastoral yang bisa kita ambil dari cerita ini, teman-teman. Ya, teman-teman, saya yakin sudah tahu arahnya kemana, karena sisi pastoral ini akan berguna ketika kita nanti mengkonseling orang. Kita harus mengikuti teladan Yesus ini. Aku pun tidak menghukum engkau, tapi nggak sampai di situ. Pergilah, jangan berbuat dosa mulai dari sekarang. Nah, saya mengambil ada buku yang sangat baik, teman-teman bisa download atau bisa cari, Pastoral Care in Historical Perspective dari William Klebs dan Charles Jekyll. Dia menulis ada 4 fungsi pastoral. Yang pertama sebagai pengobatan untuk membimbing orang yang dibimbing menuju keadaan yang lebih baik. Sebagai penopang atau pentabahan, memberikan dukungan kepada individu yang mengalami penderitaan berat. Sebagai pendampingan, untuk membantu orang-orang yang bingung dan mempengaruhi keadaan jiwa. Ya, ini penting kita lakukan sekarang. Kita gereja, hamba Tuhan, ya, pelayan Tuhan, nggak boleh menutup mata dengan ini. Kita harus mendampingi. Ya. Dan yang keempat sebagai pendamaian, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan manusia agar hubungan yang baik, keluarga dekat, dan seluruh masyarakat. Nah, dari teladan Yesus saya ambil 4 juga, teman-teman. 4P. Nah, ini dia 4P. 4P. Kalau ini P juga ya. 4P juga nih, pengobatan, penopang, pentabahan, pendampingan, pendamaian. Nah, jadi inti kita hari ini 4P. Apa teladan Yesus yang bisa kita ambil dalam kisah ini? Pertama, pengampunan. Nah, manifestasi kasih daripada menghukum secara langsung atau menghakimi. Teman-teman, berulang kali saya bilang, kasih itu tidak pernah membedakan jenis dosa. Alkitab tidak pernah mencatat dosa besar, dosa kecil. Nggak ada ya. Yang ada itu dosa berdampak besar, dosa berdampak kecil. Kalau itu saya setuju. Tapi kalau dosa besar, dosa kecil nggak ada. Maka itu pengorbanan Yesus adalah teladan bahwa kita harus mengampuni semua dosa. Jangan dibeda-bedakan dosa. Ya. Sekali lagi saya katakan, itu karena ketahuan doang. Masih banyak kok yang nggak ketahuan, masih beruntung hidupnya. Yang kedua, penyadaran. Dan ini tadi untuk pemuka agama. Kenapa? Berefleksi terhadap hati nurani kita. Jangan keraskan hati. Berefleksi. Ya. Baik ini si penuduh atau pendakwa seperti pemuka agama, ataupun korban seperti si perempuan berzina. Berefleksi. Apakah yang kita lakukan ini salah, dosa? Jangan bebal, jangan keras hati. Gitu loh. Iya, saya salah. Nah, kalau salah ya minta maaf, rekonsiliasi lagi. Berefleksi, jangan pernah terus merasa benar. Kalaupun kita merasa benar dalam satu kasus, entah pun itu dimanapun, ayo ujung-ujungnya damai. Jangan merasa benar terus, nggak ada itu merasa benar. Yesus itu paling benar, tapi mati juga kok di kayu salib. Orang benar mati juga kok. Jadi nggak ada dalam kekristenan itu, aku sih paling benar, nggak ada. Kalaupun kau benar, tetaplah minta maaf dan rekonsiliasi supaya perdamaian tercipta. Dan yang ketiga, penerimaan. Inilah yang paling penting, dan saya lihat banyak sekali gereja dan hamba Tuhan sulit sekali melakukan ini.
Di poin ini paling penting, penerimaan. Kenapa? Banyak kasus di zaman sekarang itu karena membedakan jenis dosa, sehingga dosa yang dianggapnya berlebihan itu atau wah, nggak mau diterima. Saya kasih contoh aja langsung ya. Yang pertama, LGBT. Wah, ini saya yakin banyak hamba Tuhan belum bisa menerima ini. Ya, nggak usah lah hamba Tuhan, sesama orang Kristen susah menerima LGBT ini. Dalam alam bawah sadar kita kayak pengen langsung jauh gitu ya, jijik lihat mereka gitu ya, LGBT. Yang kedua, perceraian. Lagi-lagi ini dogma pembelajaran yang bisa kita kaitkan dengan dogma gereja atau aturan gereja masing-masing dengan tafsirnya masing-masing. Wah, kalau orang udah bercerai itu seakan-akan dikutuk gitu. Wah, ini dosa besar. Ini udah melanggar perintah Tuhan. Gak menerima. Teman-teman, Yesus itu menerima semua pendosa. Nah ini, saya selalu bilang, yuk kenalin Yesus itu utuh. Yes, kudus. Yes, mengampuni. Yes, memberitakan Injil. Amin. Tapi terima juga dong semua pendosa. Berjalan dong bersama mereka. Dampingi dong mereka. Iya kan? Yesus itu kalau kita hidup di zaman Yesus, saya yakin kita orang yang akan melempari Yesus kok. Aku yakin. Kalau kita orang yang suka membeda-bedakan dosa ya, aku yakin kita lah orang yang pertama juga menghujat Yesus dan melempari Yesus. Kenapa? Yesus itu bergaulnya lihat sama siapa? Pemungut cukai, pelacur. Memang ada sekarang bisa kayak gitu. Nah, puji Tuhannya, saya terus belajar untuk menerapkan ini. Bergaul dengan semua pendosa. Mau diomongin orang yang lain terserah. Dan yang terakhir, jangan lupakan peringatan, menegur dosa. Yes, kita dampingi, yes, kita terima, tegur juga dosanya. Ya, bilang seperti Yesus bilang di akhir tadi, jangan berbuat dosa lagi. Tapi kalau dia nanti buat dosa lagi gimana? Terima lagi, peringatkan lagi. Terima lagi, ya kamu jatuh. Yes, jangan berbuat dosa lagi. Kalau dia berbuat dosa lagi, terima lagi. Gitu ini kok. Emang kita ada batasan mengampuni kan enggak ya? Terima lagi, peringatkan lagi. Nah, itulah yang harus kita lakukan. Dan di dalam garis besar ini bisa kita terapkan khususnya perzinahan itu kan selalu menyentuh keluarga ya, perkawinan. Jadi kita harus punya responsif dan antisipatif. Nah, sebagai kesimpulan saya tulis di sini, perzinahan sebagai pelanggaran terhadap norma hukum dan agama memiliki konsekuensi yang serius, tidak hanya di mata Tuhan tapi juga dalam tatanan masyarakat sosial. Tetapi gereja harus bisa memberikan penanganan atau pendampingan serius terhadap setiap orang yang jatuh dalam dosa perzinahan. Jangan tolak mereka, terima mereka, bimbing mereka, jangan sampai mereka lari dari gereja. Nah itu udah kasus yang sering ya, itu udah rahasia umum lah. Kalau ketahuan ada perselingkuhan di gereja, digosipin jemaat, udahlah lari itu pasti cari gereja baru. Kalau kita tahu ada keluarga di situ bercerai, digosipin jemaat, udah pasti yang cerai itu pindah gereja. Kenapa? Pendeta dan jemaatnya tidak bisa melakukan penerimaan. Itu dia. Teladan kasih dan pengampunan yang dipraktikkan oleh Yesus kepada perempuan yang berzina perlu ditiru dan dilakukan oleh gereja kepada setiap umat. Gereja harus memiliki sikap antisipatif dan responsif terhadap setiap umat yang bergumul dengan perzinahan. Ininya lakukanlah teladan Yesus, kita dampingi, khususnya perzinahan adalah masalah yang cukup besar. Sekian. Baik, terima kasih Pak Harol atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Sesi tanya jawab ini berlangsung selama 15 menit dan dipersilahkan kepada teman-teman dan adik-adik yang ingin untuk mengajukan pertanyaan terhadap materi siang hari ini dipersilahkan. Puji Tuhan, sangat jelas kayaknya ya.
Saya mau tanya Pak Harol boleh? Ya, bolehlah. Kok bolehlah kayak iya, saya mau tahu saja pendapat Bapak. Menurut Bapak apa bedanya ya menerima sama berkompromi dengan hal-hal yang sudah Bapak ceritakan tadi? Langsung jawab kah, Tris? Iya, Pak. Oke, Bapak. baik. Terima kasih, Bu Beta. Nah, kompromi, Bu Beta, adalah dengan tidak melakukan P yang terakhir, peringatan. Dia hanya menerima, tidak ada peringatan. Makanya Yesus sangat jelas. Mengampuni si perempuan berzina, menerima dia, tidak menghukum dia, tapi menegur dia. Jadi saya rasa kompromi itu adalah nggak pernah fokus ke dosanya, tapi ya kau sesamaku, kau kuampuni terus. Bagi saya itu kompromi. Tapi penerimaan wajib, tapi tetap dosa harus dibicarakan juga. Gitu Bu Beta. Oke, baik. Jadi jelas ya, kompromi itu ada penerimaan, tapi tetap menindaklanjuti dosa yang supaya tidak berkubang di dalam dosa yang sama terus Betul. gitu ya. Betul. Oke, baik. Jelas sekali Pak Harol. Terima kasih. Mantap. Baik, terima kasih Bu Bet atas pertanyaannya dan selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan lagi dari teman-teman dan adik-adik, dipersilahkan. Iya, izin bertanya boleh Pak Harol? Iya, silakan Pak. Siapa itu? Iya, saya Jen Limaksi dari Sulawesi Utara. Oh iya, siapa? Iya, iya. Saya ingin bertanya tentang masalah yang dibahas tentang persinahan. Persinahan dalam konsep konteks gereja dan otoritas. Iya. Bagaimana apabila terjadi persinahan yang melakukan persinahan ini pimpinan gereja? Sementara di sisi dia punya otoritas sebagai gembala sidang. Itu saja Pak yang ingin saya cari tahu dan mohon pencerahan. Baik, terima kasih Pak Jenny. Saya boleh bertanya dulu nggak Pak ya? Ini gereja yang mandiri ya, otonom Pak ya? Atau sinodal? Iya, ya, gereja lah. Yang penting konsep sebuah. Oh, oke Pak, oke Pak. Kan kalau mau bilang merek kan ya nanti. Iya. Karena gini, kalau memang dia sebagai pemegang otoritas tertinggi, ini sangat berat sekali, terutama gereja-gereja yang otonom ya, yang semua itu dipegang oleh gembala ya. Nah, kalau itu kasusnya, maka saya rasa majelis dan jemaat perlu membuat suatu musyawarah, dan seperti yang dikatakan Tuhan Yesus Pak di, kalau nggak salah Matius berapa, yang dihadapkan dulu ke jemaat, ya 4 mata dulu ngobrol dengan majelis, lalu nanti dihadapkan ke jemaat. Jadi ada prosedur gereja yang harus dilakukan. Tetapi kalau dia memang tidak mengakui, tidak mau digembalakan, gembala digembalakan juga. Itu memang harus penting ya. Gembala itu harus digembalakan juga. Maka itu yang memang akhirnya terjadi perpecahan gereja, Pak. Tapi kita nggak bisa memaksakan, Pak, bahwa ya udahlah terimalah dia. Enggak. Kita terima itu dengan cara ingin memberikan masukan dan pengembalaan. Nah, ini perlu juga ya diberitahu ya, semua pendeta harus punya juga mentor. Semua gembala juga harus punya gembalanya. Makanya gembala yang digembalakan. Kita nggak bisa berdiri sendiri, masa karena gereja ini saya pegang, saya tahu semua, saya bebas, nggak bisa. Nah, kalau dalam gereja yang arus utama, Pak, atau saya sebutnya sinodal atau kongresional, arus utama, gereja suku, itu jelas, majelisnya itu punya hak memang untuk melapor ke sinode pusat atau kemana, ketua umumnya, untuk menjelaskan masalah perzinahan yang misalnya dilakukan pendeta, sehingga bisa diambil sikap memberhentikan, itu bisa. Tetapi semua apapun yang terjadi itu, pengembalaan, penerimaan harus tetap dilakukan. Nah, balik lagi memang Pak, si pelakunya mau atau enggak. Kalau si pelakunya, sekalipun dia gembala atau pendeta, dia enggak mau dan merasa benar terus, susah Pak, itu yang susah. Nah, kita ini harus bersikap. Majelis dan jemaat biasanya kayak gitu jadi pecah dua kubu tuh Pak, yang kayak gitu. Ada yang bela dia, ada yang pro,
Ada yang nggak mau karena dia sudah dianggap tidak mau digembalakan lagi. Jadi pecah. Jadi banyak juga saya saksikan seperti itu sehingga ya gereja itu mati suri gitu ya. Sekali lagi pokoknya sekalipun dia pendeta, dia harus tetap digembalakan kalau memang dosanya ketahuan berzina. Nah gitu Pak. Jadi antara majelis dan jemaatnya harus menciptakan rekonsiliasi. Ya, terima kasih Pak atas pencerahannya. Ya. Baik, selanjutnya saya ingatkan sekali lagi kepada Bapak Ibu, teman-teman dan adik-adik yang sudah hadir di seminar siang hari ini untuk mengisi presensi yang sudah di-share di kolom komentar supaya bisa mendapatkan sertifikat. Baik, selanjutnya kita akan mendengarkan pertanyaan yang sudah di-chat di kolom komentar dari Bapak Jonathan Agus. Salam Pak, bagaimana setujukah pendapat Anda tentang bolehkah menghakimi tanpa menghukum? Karena menghakimi itu kan memutuskan benar atau salah perbuatan. Karena stereotip negatif tentang menghakimi. Terima kasih. Belum dihidupkan mute-nya Pak. Terima kasih Pak Jonathan. Menghakimi tanpa menghukum. Nah ini kita kalau berbicara dalam konteks teologi agak susah nih ya, karena menghakimi itu harus ya, menghakimi itu memang harus, tetapi menghakimilah dengan cara yang benar. Nah, cara yang benar ini apa? Kita sudah melihat ke diri kita sendiri, dan kita bisa memberi contoh dan teladan kepadanya supaya perbuatan salahnya itu tidak terulang. Nah, jangan kita juga melakukan kesalahan yang dia lakukan, dosa yang dia lakukan, malah kita hakimi dia seakan-akan kita merasa paling benar. Dan itulah yang terjadi pada konteks hukum Taurat. Nah, jadi Pak Jonathan Agus, tadi yang kalau Bapak ikutin, yang ayat 9, hati nurani itu. Yesus itu menghakimi si perempuan tanpa menghukum, yang pertama. Yesus itu menghakimi pemuka agama juga tanpa menghukum, Pak. Kenapa? Hati nuraninya disentuh. Ya kan? Sadar juga kok akhirnya pemuka agama. Akhirnya mereka pergi sendiri kan. Tahu mereka bahwa mereka juga berdosa, sadar mereka bahwa mereka juga nggak boleh menghakimi karena mereka juga pendosa. Jadi menghakimi ini maksud saya itu harus, tapi dalam konteks kita memberitahu teladan yang benar supaya dia jangan mengulangi dosanya lagi. Dan biasanya dalam memberitahu teladan yang benar itu kita memang sudah ahli di dalam bidang itu dan tidak jatuh ke dalam dosa itu. Misalnya aja perzinahan ya. Kalau orang itu menghakimi menegur tapi dia juga pernah jatuh ke dosa perzinahan itu kan repot. Jadi baiknya memang yang kita tahu itu salah dosa kita beritahu dia yang benar. Tapi menghukum ini apa? Nah balik lagi ada gereja menetapkan ini Pak, ada namanya siasat gereja ya. Itu ada, tapi biarlah itu balik lagi ke bagian gereja masing-masing karena kita tidak mencampuri hal itu. Tetapi dalam siasat gereja itu pun yang nomor satu adalah apa? Pengembalaan. Pengembalaan. Jadi nggak mungkin kita usir dia dari gereja, digembalakan terus. Jadi menghukumnya mungkin bahasanya kita ganti ya. Kita menghakimi boleh, tapi bukan menghukum yang kayak bagaimana, bukan kayak kita keluarkan dari gereja, bukan kayak kita maki-maki, bukan ya. Tapi justru kita kasihi dan kita gembalakan. Gitu Pak. Baik, terima kasih Pak. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di seminar siang hari ini? Nah, ada pertanyaan di kolom komentar, saya bacakan saja. Bagaimana cara kita untuk memberikan saran kepada teman sepelayanan jika jika kita sudah mengetahui punya hubungan dengan pasangan yang sudah menikah? Gimana ini maksudnya ya? Bingung aku.
bagaimana cara kita untuk memberikan saran kepada teman sepelayan kita jika kita mengetahui dia punya hubungan dengan pasangan yang sudah. Oh, oke, oke. Gimana ya? Ini kalau pasangan yang sudah menikah terus dia dekat teman sepelayanan. Teman sepelayanannya kita asumsikan berarti belum menikah ya, gitu ya. Ya, ini sih sebenarnya nggak usah dibilangin ya. Balik lagi lah, hati nurani kita ganggu suami orang, istri orang itu kan nggak cocok ya. Jadi, nah ini sulit juga kalau ada respon di antara keduanya. Yang satu ganggu, yang satu diganggu malah menerima pula. Makin susah juga lah. Nah, tetapi yang pasti yang kita bilang sama dia bahwa perkawinan dalam Kristen itu sakral ya, tidak bisa diganggu lagi oleh pihak-pihak ketiga. Jadi jangan pernah berharap kepada suami orang, istri orang, nggak usah kasih harapan itu ya. Apalagi hanya untuk sekedar main-main gitu ya, nggak guna juga. Jadi yang pasti kita bilang teman kita yang suka mengganggu ini justru harus kita bantu untuk bisa ke jalan yang benar dan mendapatkan pasangan yang serius supaya dia lepas dari menggoda pasangan yang sudah menikah. Kita tegur, kita peringatkan bahwa itu salah, baik itu secara moral, baik itu secara spiritual, salah yang dilakukan dia. Yang kedua, kita terima, kita bantu dia supaya dia ke jalan yang benar, mendapat pasangan yang benar. Itulah ya. Terima kasih, Pak. Apakah masih ada pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di seminar sini? Jika tidak ada, maka selanjutnya kita akan masuk ke sesi pemberian sertifikat kepada narasumber kita, Bapak Dr. Harold Pardede. Saya akan share. Wih, mantap ya. Sertifikat ini diberikan kepada Bapak Dr. Harold Pardede sebagai narasumber dalam kegiatan seminar teologi dan PAK tahun 2025 dengan judul Teladan Yesus, Teladan Yesus dalam Kisah Perempuan yang Berzina, analisis teks Yohanes 7 ayat 53 sampai pasal 8 ayat 11 sebagai landasan pastoral pada hari Rabu 23 April 2025. Saya izin screen ya, Pak. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi foto bersama. Maka dari itu saya minta Bapak, Ibu, dan teman-teman yang hadir di seminar siang hari ini untuk kita melakukan foto bersama. Silahkan tampilkan foto atau wajah yang manis, yang ganteng, yang cantik, supaya kita bisa foto bersama. Di sini ada dua tampilan. Tampilan pertama masih ada yang belum buka kameranya. Baik, kita langsung saja. Saya akan screenshot. 1, 2, 3.
Sekali lagi, 1, 2, 3. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di acara seminar siang hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan eh, pemberitahuan dari Bapak Farley Roy untuk mempromosikan kampus STT Muria kita. Kesempatan diberikan kepada Bapak Farley Roy. Pak Roy ini lagi nggak ada, bisa dilanjutkan saja, Krishna. Thank you. Sepertinya Bapak Farley tidak hadir dan kita langsung saja akan menutup sesi seminar pada sore hari ini. Kepada Kak Jo dipersilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir pada seminar pada sore hari ini. Kesempatan seminar selanjutnya akan diadakan setiap Rabu, diselenggarakan oleh STT Moria. Baik, untuk akhir kata, kami dari LPPM sangat berterima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga Bapak Ibu bisa hadir lagi di seminar selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Jo, terima kasih Krisna, terima Terima kasih Pak kasih Jo, Haron. terima kasih Pak Haron. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah hadir di seminar siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Terima kasih Pak Harol.